Halo Jobhanners, kita sambil nunggu dulu kali ya untuk teman-teman nih para Jobhanners yang ada di sini kumpul dulu. Halo, halo. Sabrina, Gemilang, Arya, Kak Firman. Halo. Apa kabar nih Jobhanners? Wah, udah mulai rame nih yang muncul di sini. Kan kita di siang, pagi menuju siang nih ya, kita hadir di sini rame-rame untuk ngobrolin tentang sebuah skill yang bener-bener dibutuhin di era digital saat ini, apalagi kalau misalnya job hunters pengen nyari intern atau misalnya pengen kerja gitu. Tapi sebelum aku pengen tes dulu, pengen nanya dulu nih ke job hunters, apakah suaraku kedengaran dengan jelas? Mungkin boleh di comment section kali ya, untuk kita ngetes dulu nih biar nanti kita bincang-bincangnya bisa lebih enak. Boleh banget ya teman-teman. Kalau misalnya suaraku terdengar dengan jelas, boleh di komen. Sambil kita nunggu juga nih pembicara kita untuk hadir di siang hari ini. Oke. Oke, jelas. Ada yang bilang nggak ada suara, ada yang bilang jelas. Mungkin boleh ada satu lagi nih mungkin yang bilang jelas atau enggak. Hai Syahla. Halo, halo job hunters yang udah hadir di sini. Tentunya yang hadir di sini udah pasti produktif ya. Job hunters yang pasti produktif. Halo Dayat. Welcome nih di Oke jelas. Thank you ya job hunters yang udah respon. Nih kita sambil nunggu nih untuk speakersnya untuk hadir di siang kali ini. Oke, sambil kita nunggu dulu nih untuk Hai Dayat. Oke, speakers kita udah datang. Sebentar aku ini dulu ya, invite dulu. Oke, aku udah invite. Nih pasti job hunters di sini udah nggak sabar ya untuk bincang-bincang cantik dengan mentor kita kali ini. Karena kan Instagram kita, live kita bakal ngebahas tentang Ask Mentor Job Hunt Academy. Oke, hai Kak Sofyan yang udah hadir di sini. Gimana nih kabarnya job hunters sambil nunggu nih ya? Mungkin boleh ditaruh di comment section. Baikkah? Lagi bersemangatkah? Halo, halo. Hai, Kak Mbak Putri ya. Betul. Hai Tira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, cantik banget Mbak hari ini. Kamu juga cantik banget. Salam Alhamdulillah. kenal ya, akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu Iya, secara virtual. Aku pertama nih kali nggak tahu perdana nih, ini ya. kayaknya betul sekali. Aku nih kayaknya nggak sengaja pencet satu filter yang bikin muka aku jadi nggak beres, tapi karena aku gaptek, aku harus Mhm. mencari-cari filter yang aku pengen without filter mungkin. Oke, sebentar Boleh, ya. boleh. Disetting dulu biar makin tampilan Iya, maksimal ya Mbak. betul. Aku tidak merasa nyaman dengan pencahayaan ini. Coba mungkin aku harus Oke, letak oke. Boleh, boleh, kayak boleh. aku Mungkin tidak mau Johannes di melakukan sini juga kebohongan boleh say publik. hi nih sama mentor kita, sama Mbak Putri namanya. Kayaknya kayaknya anggap aja udah beres deh. Oke, oke. Oke, kita langsung aja Hai nih ya Tira. tanpa berlama-lama lagi. Oke, mungkin Mbak Putri boleh nih perkenalan dulu diri kepada job hunters supaya lebih kenal, lebih deket, karena tak kenal maka tak sayang. Maafkan aku, barusan aku ganti koneksi internet karena kayaknya wifi di rumah nggak Oke, stabil, jadi pakai mobile data aja. Jadi salam kenal Tira, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan oleh Jobhan hari ini buat sharing-sharing. Salam kenal juga buat Job Hunters. Ini kali pertama aku bergabung, satu kehormatan. Terima kasih banyak. Tira sekarang lagi ada di mana? Di Jogja atau di mana kalau boleh tahu? aku lagi di Tangerang, Kak. Lagi di rumah. Jadi, Oh, apa namanya, hmm,
kuliah di Kalau Mbak Jogja, Putri sendiri? domisili di Tangerang. Iya. Aku di Sidoarjo, Jawa Timur. Wah, kita Aku di walaupun Sidoarjo, jauh satu. tapi tetap bisa terkoneksi ya, Mbak. Betul sekali. Jadi tadi Tira minta aku memperkenalkan diri ya? Iya, betul. Oke, nama akrab Putri, stage name Rizkyani Putri, nama lengkap di KTP panjang banget, jadi aku bikin singkat dan ringkas Rizkyani Putri. Teman-teman panggil Putri boleh, Kak Putri boleh, Mbak Putri boleh, Ibu Putri boleh, Eyang Putri jangan, karena aku belum punya cucu ya. Kalau anak sudah ada dua, suami juga alhamdulillah satu, nggak perlu ditambah karena satu ini aja nggak habis-habis. Terus kegiatan sehari-hari ini yang paling membingungkan karena sebenarnya kalau ditanya aktivitas utama apa, ibu rumah tangga. Tapi di luar semua itu aku punya aktivitas sampingan, jadi mulai dari master of ceremony untuk banyak ragam events, terus juga siaran televisi di beberapa stasiun televisi karena statusnya freelance, jadi bisa kesana kemari. Kemudian juga belakangan ini aktif mengajar di Universitas Airlangga sebagai pengajar mata kuliah public speaking yang diikuti oleh mahasiswa multidisipliner dari berbagai fakultas dan jurusan di Unair. Terus juga suka banget praktek public speaking dan itulah kenapa beberapa korporasi yang tadinya berstatus sebagai klien mengundang untuk menjadi public speaking coach atau trainer untuk berbagi pengalaman praktek public speaking dan juga MC. Dan baru-baru ini lagi aktif banget bergiat untuk mendirikan Sinergi Bicara. Ini satu lembaga belum berstatus badan hukum. Mudah-mudahan segera Sinergi Bicara ini hadir untuk memberikan dan memfasilitasi teman-teman yang pengen belajar public speaking secara umum dan MC secara khusus, termasuk juga teknik presentasi dan personality development atau pengembangan kepribadian. Itu tentang aku. Banyak ya, maaf ya. Wah, sangat kompleks ya latar belakang dari Mbak Putri ini. Udah jadi ibu rumah tangga, tapi jadi MC, jadi moderator. Wah, pusing nih. Tapi keren banget sih Mbak Putri. Tetap produktif ya Mbak. Walaupun udah punya 2 anak ya. Keren Betul banget. sekali, udah anak nomor satu. Oke, nah mungkin Jobhunters di sini pada mulai penasaran kali ya, pengen ngulik lebih dalam tentang Mbak Putri ini. Oke, yang pertanyaan pertama nih kali ya Mbak, sejak kapan sih Mbak Putri ini menggeluti di bidang public speaking gitu? Kalau ditanya sejak kapan menekuni bidang public speaking, ini panjang banget. Mungkin teman-teman ingat kalau zaman sekolah, bahkan sekarang yang berstatus karyawan, karyawati, apalagi BUMN ya, kan ada upacara rutin. Nah, zaman aku SD, kelas 5 itu pertama kali didaulat, karena mungkin aku orangnya suka bicara di kelas, sehingga dapat kepercayaan untuk membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagiku itu adalah praktek public speaking pertama kali. Nah, padahal faktanya praktek public speaking itu bisa jadi sudah terjadi ketika aku mengikuti lomba, memperkenalkan diri, mewakili sekolah tempat aku bersekolah, kemudian juga berdiri di depan kelas ketika guru minta untuk mengerjakan soal dan menjawab, itu sudah merupakan bentuk praktek public speaking. Tapi sepanjang yang aku ingat, di hadapan publik dalam jumlah yang cukup besar, yaitu seluruh siswa-siswi dan juga sivitas akademika, itu adalah waktu aku kelas 5 SD. Baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dari situ kemudian mulai berlanjut menjadi narator. Kalau upacara kan harus ada narator ya, yang membantu untuk memandu acara dari segmen ke segmen. SMP lanjut jadi MC untuk acara sekolah. Lucu banget Tira, karena waktu itu aku bergabung dengan OSIS. Sebenarnya aku tuh nggak pinter banget making friends. Aku tipe anak yang sejujurnya cukup pemalu. Aku suka bicara tapi nggak pinter cari temen. Jadi cara untuk aku bisa berkawan adalah bergabung organisasi. Waktu SMP kelas 2 aku gabung OSIS. Dari situ kemudian karena aktif di kepanitiaan sekolah, nggak ada yang mau MC, dan aku adalah sekdit acara, jadi urusan acara, mau nggak mau akhirnya menawarkan diri untuk jadi MC, karena acara harus berjalan dengan adanya pemandu acara. Dari situ kemudian lanjut selama sekolah di SMP itu kegiatanku melulu. Jadi kalau ada kegiatan di sekolah pasti MC-nya siapa? Putri aja. MC-nya siapa? Putri aja. Sampai akhirnya di benak teman-teman dan orang-orang sekitarku termasuk Bapak Ibu guru, Putri itu MC, MC itu Putri. Dan itu berlanjut sampai SMA, kuliah. Bahkan ini menarik sih, karena waktu SMA sesungguhnya kalau boleh jujur aku pengen banget kuliah jurusan seni, karena aku suka banget seni peran dan seni panggung, pengen menyeriusi bidang teater, tapi karena waktu itu orang tua punya pertimbangan khusus, katanya kamu boleh
latihan teater sampai tengah malam, bapak dan ibu nggak akan larang. Tapi kayaknya nak, kalau kuliah itu mending yang keilmuannya itu betul-betul kelihatan gitu. Disangka ilmu teater nggak kelihatan ilmunya ya. Jadi waktu itu orang tua bilang, udahlah, ilmu sosial aja kalau kamu nggak tertarik eksakta gitu, kalau nggak tertarik kedokteran gitu. Karena ini bercandaannya waktu zaman sekolah dulu kan, sekolah di tempat yang boleh dibilang cukup bonafit, karena banyak teman-teman dari seluruh Indonesia. Zaman belum ada ketentuan sekolah berdasarkan area tempat tinggal. Waktu itu di tempat aku sekolah SMA itu, siswa-siswi dari seluruh Indonesia bergabung di situ dengan nilai yang sangat tinggi dari tempat masing-masing. Jadi boleh dibilang mereka yang terbaik di sekolahnya masuk situ gitu. Dan aku yang tadinya di sekolah peringkat 3 besar, nilai Eptanasnya, nggak tahu nih Tira tahu nggak ya istilah nilai Eptanas? Nilai akhir Mungkin ya. sekolah gitu. Oke. Tahu ya, bener-bener Iya, nilai akhir iya. sekolah. Aku tuh masuk 3 besar waktu SMP, begitu masuk SMA, aku ada di posisi ke 180 dari 360 siswa yang diterima. Jadi waktu itu udah mikirnya mikirnya udah bener-bener aku nggak mungkin nih ngejar bidang akademik lagi, karena banyak banget mereka yang jenius-jenius yang sekolah di sini. Akhirnya aku memutuskan untuk menekuni betul teater, dan itu yang bikin aku pengen sekolah seni. Tapi ternyata keluarga, orang tua khususnya bilang, jangan deh, pilih jurusan lain. Akhirnya kuliahnya komunikasi, dan ternyata aku jatuh hati. Aku merasa tidak salah pilih, walaupun waktu itu sempat menangis berurai air mata karena orang tua tidak mengizinkan kuliah seni. Aku tidak pernah menyesali keputusan, karena hari ini aku di sini dikenal sebagai seorang fasilitator komunikasi itu karena pilihan yang sudah aku buat di masa lalu. Gitu. Jadi itu dia. Dari situ aku mau cerita nih. Dari tahun 2000 pertama kali nge-MC di SMP, aku inget banget, sampai dengan 2007 aku nge-MC. Itu 7 tahun aku nge-MC dari panggung ke panggung, kampus ke kampus, kampung ke kampung, sekolah ke sekolah gitu ya. Karena nge-MC-nya masih lingkup yang sangat terbatas. Aku inget banget 7 tahun aku nge-MC gak pernah dibayar, Tira. Dan itu aku belajar, aku merasa belajar. Karena kan dapat pengalaman dan kepercayaan ya. Sampai kemudian, hai Salsa Permata, aku seneng banget Salsa hari ini gabung. Sampai kemudian dari situ di tahun 2007 waktu aku kuliah, aku ingat banget tahun ketiga aku kuliah, tiba-tiba ada teman, masih ingat ya tadi aku cerita kalau cari MC Putri, Putri itu MC. Jadi suatu ketika ternyata teman-temanku kuliah itu mereka banyak yang aktif bergabung di event organizer. Dan karena pemilik IO-nya tanya, kamu udah kenalan nggak ya MC yang budgetnya terbatas, kita ada event, acaranya simple banget, tolong dibantu gitu. Akhirnya temanku rekomendasiin aku dihubungi oleh pemilik IO-nya, kemudian aku diceritain kalau ini acara dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, dan acaranya hore karena lomba menggambar, mewarnai, fashion show untuk anak-anak gitu. Bersedia nggak bantu gitu. Aku bilang bersedia banget karena kan dasarnya udah passion ya, suka banget gitu ngomong di depan umum, di atas panggung. Sampai kemudian tibalah obrolan soal fee. Nah, Tira coba tebak nih, nge-MC dari jam 10 pagi sampai 10 malam, sebelumnya aku nggak pernah dibayar, kira-kira sebaiknya aku dibayar berapa untuk fee pertama yang aku terima? Tebak? Belum pernah berarti perdana dibayar ya, Mbak Putri ya? Yes, betul. Mungkin aku Kira-kira coba berapa tuh? tebak 150.000 mungkin. Kamu baik banget, karena in fact aku dibayar 100.000 rupiah. Wah, perdana ya Mbak ya? Perdana, aku inget banget, dan itu aku merasa sangat bersyukur sekali. Aku nggak ngira gitu loh, kalau dari sesuatu yang aku pikir tadinya adalah hobi, aku bantu-bantu teman, bantu-bantu panitia, ternyata aku terima kali pertama 100.000. Dari situ selama 1 tahun, aku banyak terima event dengan budget 100.000, 100.000, 100.000. Tiap ada yang tanya, berapa tarif MC-nya? Aku bilang 100.000 gitu. Itu kayak klien seneng banget karena, hah, dapat anak model begini bayaran 100.000 gitu kan. Dari situ kemudian tiba waktunya ada klien yang aku nggak ngomongin harga, tiba-tiba dia mungkin dia dengar dari teman-teman dari relasi, dia bilang kita mau ada acara MC-nya di pasar. Tira tahu toa pengeras suara yang biasanya kalau Iya, dipakai iya. teman-teman aktivis demo ya. Iya. Jadi waktu itu bilang nanti aku diminta untuk masuk ke pasar buat pakai itu alat pengeras suara, tapi di luar pasar ada booth kecil, mini booth di mana aku nge-MC pakai mic dengan jangkauan yang terbatas karena nggak boleh terlalu berisik. Orang di situ kan untuk aktivitas jual beli ya. Aku inget banget aku ditawarin, jadi total ada 30 titik, terus aku dipercaya buat nge-MC sebagian diantaranya 15 titik.
Dan IO-nya bilang, budget kita nggak banyak loh, mau bantu nggak? Katanya Mbak Putri ini udah sering MC ya gitu. Aku bilang, oh iya mas, mau gitu. Berapa fee-nya gitu. Waktu itu aku belum jawab berapa fee-nya, mereka udah bilang, terus terang budget kita tiap titik di pasar itu 250.000 rupiah. Terus kita kan mikir, hah banyak banget. Aku udah bayangin Mulai meningkat ya Mbak berarti ya. 250. Betul sekali. Jadi sudah mulai ada peningkatan dari waktu ke waktu. Waktu itu dapat cerita kalau fee-nya 250.000 per event itu udah senang banget karena kan dikalikan 15 ya. Dan itu bukan angka yang sedikit buat aku yang waktu itu masih berstatus mahasiswi. Aku masih dibantu orang tua, aku termasuk anak yang beruntung karena bapak ibuku keduanya guru dan mereka memprioritaskan pendidikan buat anak-anak. Jadi mereka bilang, kamu boleh cari pekerjaan sampingan, tapi pendidikan tetap harus yang jadi prioritas gitu. Dan mereka tetap kasih uang saku gitu tiap bulan untuk transport dan makan siang di kampus. Jadi waktu itu terima duit 250.000 dikali 15 kali nge-MC dalam waktu kurang dari 1 bulan karena 1 minggu itu 4 titik. Jadi let's say nggak ada 1 bulan gitu kan kerja, terus 2 minggu setelah acara berakhir aku diminta datang ke kantor IO, aku terima duit cash. Itu duit paling banyak yang pernah aku terima dan aku ngerasa kayak Masya Allah, Alhamdulillah, nggak ngira ternyata sesuatu yang awalnya aku tekuni berawal dari passion dan hobi itu diapresiasi orang lain, bahkan ada nilai profesionalnya. Mulai dari situ, Tira, aku mikir kayaknya profesi MC ini harus ditekuni deh. Karena Oke, jadi cuan. berawal dari 100.000 ya Mbak, berawal bahkan dari belum dibayar ya. Betul, betul. 7 tahun Iya, nggak dibayar, tahun ke-7 100.000, tahun ke-8 mulai di angka 250.000, 500.000, dan seterusnya sampai dengan hari ini. oke, jadi kalau misalnya kata job hunters nih ya, kalau kata Zahri nih ya, berawal dari tidak boleh, tapi di sini ada hikmahnya. Ini benar-benar ada hikmahnya ya, Mbak. Berprospek banget untuk karir kedepannya ya, berarti ya. Betul, betul. Ada satu lagi cerita menarik. Jadi begitu aku lulus kuliah S1, biasa namanya orang tua kan pengen anaknya segera cari kerja ya. Betul, Gitu kan. betul. Udah mulai ada tuntutan, udahlah kamu. Jadi waktu itu aku belum lulus kuliah, belum resmi lulus kuliah, tapi sudah selesai sidang skripsi, sudah dapet ijazah sementara dalam bentuk surat keterangan lulus, hanya menunggu wisuda saja. Waktu itu orang tua bilang, nak, ini surat keterangan lulus ini bisa loh dibuat ngelamar kerja gitu. Udahlah kamu mulai cari kerjaan gitu. Waktu itu aku mikir, eh, namanya anak kan nurut sama orang tua dan dalam benakku waktu itu adalah MC ini bukan pekerjaan yang bisa ditekuni. Pada saat itu tahun 2009 aku lulus. Aku merasa oh ini hobi, ini nggak mungkin ditekuni. Aku belum pernah dengar orang di sekitarku ya. Aku nggak bilang dalam lingkup yang lebih luas dan lebih jauh, tapi orang-orang di sekitarku kanan kiri tuh nggak ada yang profesinya MC. Jadi ketika orang tua bilang kamu harus menekuni, kamu boleh menekuni ini pada hari liburmu, tapi kamu harus berstatus karyawan atau karyawati. Nah dari situ aku mulai ngelamar kerja ke sana kemari, termasuk ke salah satu bank, dan aku tidak diterima. Dan orang tua bilang nggak apa-apa, coba lagi, sampai kemudian selang sekitar boleh dibilang 5 tahun setelah aku lulus, aku diundang oleh bank yang sama untuk kasih pelatihan public speaking. Dan aku cerita ke pimpinannya, aku dulu melamar ke sini tapi aku tidak diterima. Kata pimpinannya, wah bagus dong nggak diterima, jadi bisa sering diundang kemana-mana, duitnya lebih banyak bukan? Gitu. Itu agak-agak, wow iya juga ya. Aku merinding nih Mbak denger ya. Padahal ditolak awalnya tiba-tiba malah jadi di jabatan lebih tinggi ya Mbak ya. Jadi malah Diundang enak sebagai karirnya ya. pembicara. Betul, diundang sebagai pembicara. Oke, keren banget. Kita lanjut kali ya, Mbak, biar lebih Boleh, boleh. masuk ke dalam public speaking-an ya, ke profesinya. Ya, Mungkin ya. banyak ya orang-orang yang nganggep, kalau misalnya profesinya di public speaking udah pasti ranahnya komunikasi. Itu bener nggak Hmm. sih, Mbak, kalau kayak gitu? Yes, indeed. Public speaking adalah salah satu bentuk komunikasi manusia dengan manusia lain. Dalam konteks satu manusia berbicara dengan jumlah manusia yang lebih besar. Jadi konsepsi public speaking dulunya adalah kalau kamu berdiri di atas panggung atau mungkin disorot kamera, ada lampu, ada cahaya ya, maka disitulah kamu sedang melakukan praktek public speaking. Padahal ini yang menarik, makin kesini konsepsi public speaking itu bergeser. Kita tahu banyak teman-teman konten kreator yang berpraktek public speaking, tapi mereka belum tahu nih nanti ini bakal ditonton siapa. Bahkan ada yang nonton atau enggak, mereka nggak tahu. Tapi mereka produce itu, mereka berkarya.
Ini contoh yang paling sederhana ketika kita sedang datang ke sebuah tempat makan, maaf puasa siang-siang, contohnya tempat makan. Lalu kita sedang ngobrol dengan pramusajinya. Sebetulnya sang pramusaji ini walaupun hanya ngobrol dengan kita saja, one on one, satu tatap muka dengan satu orang lain, mereka sedang melakukan praktek public speaking. Kenapa? Karena mereka adalah representasi dari tempat mereka bekerja dan sedang berkomunikasi dengan publik tempat mereka bekerja. Customer itu adalah publik gitu ya. Termasuk orang yang mungkin sedang datang ke suatu tempat untuk menyampaikan komplain. Itu juga merupakan praktek public speaking dari representasi perusahaan yang sedang menangani atau mengelola komplain yang diterima. Jadi public speaking itu nggak melulu hanya satu orang di hadapan begitu banyak orang, tapi bahkan satu orang menghadapi satu orang ketika yang bersangkutan ini adalah publik dari orang ini atau tempat orang ini berafiliasi, maka dia sedang melakukan praktek public speaking. Itu yang perlu dipahami. Nah, bicara soal afiliasi ini, zaman sekarang dengan luar biasanya teknologi dan industri kreatif, kita tahu bahwa setiap orang itu punya personal brand. Jadi sekalipun aku tidak melekat dengan satu perusahaan manapun, tapi aku berstatus freelance di sana sini. Ketika aku diundang sebagai pembicara misalnya dengan background tempat aku mengajar, maka aku sedang mewakili kampus tempat aku mengajar. Ketika aku diundang sebagai pembicara, karena undangan ditujukan kepada TV tempat aku bekerja, maka aku mewakili stasiun televisi tempat aku bekerja. Bahkan ketika aku tidak sedang mewakili semua tempat di mana aku berafiliasi, aku sedang mewakili diriku sendiri, karena diriku adalah personal brand. Dan itulah kenapa penting untuk sebisa mungkin berkomunikasi dengan baik kepada publik kita, siapapun mereka, karena aku sering banget dengar cerita. Dulu aku sempat selama 7 bulan bekerja di salah satu perusahaan, aku berbincang dengan personal driver direksi. Jadi beliau bilang kalau saya nggak ngira loh mbak, jadi waktu itu beliau domisili di Jakarta, perusahaan kami di Surabaya. Sang driver ini cerita beliau bekerja di salah satu taksi sebetulnya, tapi pada saat itu ada orang tamu, beliau menyebut tamu yang masuk ke mobil tempat dia harus mengantar dari bandara ke satu tempat di Jakarta. Nah, dari situ obrolan berlangsung, lalu tiba-tiba si bapak ini memberikan kartu nama. Oh, bukan memberikan kartu nama, memberikan kontak nomor kantor begitu, terus bilang, "Bapak, tolong ya hubungi nomor ini, nanti Bapak akan diminta untuk memenuhi beberapa persyaratan kalau Bapak berkenan bergabung dengan dengan kami gitu, tempat saya bekerja." Si Bapak bilang begitu. Nah, si driver taksi ini tidak mengira bahwa ternyata beliau adalah direktur utama di perusahaan yang dia bangun bersama keluarganya. Jadi ketika dia datang ke Surabaya untuk memenuhi panggilan interview, beliau tidak, kan waktu itu ada pertanyaan ya dari HRD begitu, bahwa Bapak waktu itu bertemu dengan Pak, sebut saja Pak Anto misalnya, Pak Anto itu ngobrolin apa aja gitu. Oh ya, saya ditanya pekerjaan saya, bla 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 bla, sampai akhirnya kemudian muncul, Bapak bersedia nggak untuk bergabung dengan kami? Kami sedang ekspansi ke Jakarta, kami butuh kantor perwakilan di sini, otomatis butuh driver untuk berdinas di sini gitu. Nah, yang beliau tidak sadari adalah ternyata tamu yang beliau layani pada saat itu adalah direktur utama di perusahaan yang akhirnya tempat beliau bekerja sampai dengan hari ini. Nah, ini contoh cerita bahwa ketika kita berkomunikasi dengan siapapun gitu ya, apapun posisi kita, dan kita tidak tahu, kita tidak ada gambaran orang ini tuh punya background apa, orang ini profesinya apa, orang ini punya power sebesar apa. Tapi bahkan orang-orang yang maaf belum punya jabatan, tapi ketika beliau punya kesan yang baik terhadap kita, impresi yang positif kepada kita, beliau dengan sangat senang hati akan merekomendasikan kita kepada orang-orang lain yang sedang membutuhkan jasa kita. Disitulah kekuatan public speaking, communication skill dibutuhkan ketika kita melakoni hidup sehari-hari dalam konteks apapun, baik secara profesional maupun personal life. Oke, jadi nggak menutup kemungkinan dari siapapun kita berbicara, gitu ya Mbak ya, kita bisa dapat Betul. sesuatu impact yang lebih gitu ya untuk future karir kita gitu. Oke, kemudian lanjut nih kita. Aku penasaran sama personal life-nya dari Mbak Putri. Kenapa sih? Apa sih pertimbangannya milih untuk jadi seorang freelancer nih ya di bidang MC atau moderator atau jadi presenter dibandingkan untuk bekerja di bidang korporat? Padahal kalau bekerja di bidang korporat tuh kayak tunjangan udah dapet, gaji udah pasti ada. Bener kan, Mbak? Kenapa tuh pertimbangannya? Betul. Mungkin boleh banget diceritain ke job hunters-nya.
Nyambung ke cerita yang tadi aku bagi ketika aku sempat melamar pekerjaan, tapi pada saat itu aku menunggu di wisuda dan tidak diterima dimanapun. Jadi aku ikut seleksi CPNS, aku ikut tes masuk beberapa bank BUMN, dan ternyata aku tidak lolos, hanya sampai tahap kedua atau tahap ketiga, dan aku tidak termasuk daftar orang yang diterima. Aku pikir waktu itu sempat bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah aku tidak cukup mampu untuk menjadi bagian dari sebuah korporat besar yang aku impikan gitu kan. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, dan ini yang aku mau cerita, kenapa aku sempat bekerja kantoran selama 7 bulan, jadi nggak sampai 1 tahun. Waktu itu aku mengawali sebagai MC di perusahaan itu. Jadi ketika aku sudah mulai aktif MC, aku inget banget rate cardku waktu itu nge-MC masih di angka 1 juta, 1,5 juta, dan perusahaan ini tahu kalau aku tuh akan lulus, dan bidang ilmu yang aku pelajari di kampus adalah komunikasi. Mereka cerita kalau salah satu staff mereka di divisi business development, pengembangan usaha, itu akan cuti hamil selama 3 bulan. Jadi mereka akan sangat membutuhkan satu orang baru untuk bisa mengisi kekosongan itu. Kalaupun misalnya nanti dirasa oleh perusahaan, oh yang bersangkutan ini performa kerjanya bagus, maka tentu kontrak akan diperpanjang. Nah, pada saat itu setelah beberapa tahun melewati fase sebagai seorang freelancer, kemudian aku bekerja di perusahaan ini, itu mulai ada beberapa hal, kalau aku boleh jujur, culture shock gitu. Kalau yang sebelumnya aku bekerja berdasarkan panggilan kerja yang tidak tentu. Jadi aku punya kalender event di smartphone, itu ada Google Calendar. Di situ tercatat dalam 1 minggu aku bisa terima MC berapa kali. Jadi misalnya tanggal ini masih kosong, tiba-tiba klien kontak, oke, available, siap support, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ketika aku bergabung dengan perusahaan, yang terpikir olehku pertama adalah aku harus menjadi sosok karyawati yang disiplin. Karena pada saat bekerja sebagai MC pun aku disiplin gitu. Sebelum tiba waktunya siaran, sebelum tiba waktunya event, sebisa mungkin 1 atau 2 jam sebelum acara aku sudah tiba, untuk antisipasi hal-hal yang misalnya perlu untuk diperbaiki. Misalnya, oh bajunya nggak match, itu bisa langsung hubungin orang di rumah untuk kirim pakaian dan seterusnya ya. Jadi aku selalu usahakan untuk 1-2 jam sebelum sudah datang. Di kantor pun demikian gitu. Jadi jam kerja adalah jam 8, sebisa mungkin jam 7 aku sudah tiba di kantor, itu artinya jam 6 aku berangkat, dan kemudian bekerja, dan kemudian beberapa pekerjaan lemburan, sampai akhirnya kadang pulang jam 11 malam, karena tempat aku bekerja dulu itu mengharuskanku untuk, kalau teman-teman bayangkan kalau hospitality ya, kalau di hotel itu kan mungkin markom atau PR-nya standby kalau ada klien datang untuk sewa hall atau ballroom. Nah, sama. Waktu itu aku juga melakukan itu, tapi untuk kapal perusahaanku, tempat aku bekerja, yang dijadikan sebagai tempat sewa untuk orang bikin acara. Jadi mulai dari korporat bikin acara di situ, atau mungkin reuni di situ, nikah di situ, ulang tahun di situ, apapun acaranya, tapi dalam bentuk kapal yang berlayar di bawah jembatan Suramadu. Itulah kenapa aku masuk dalam divisi pengembangan usaha, karena kapal ini tadinya kan untuk penyeberangan orang dan barang ya, antar satu pulau ke pulau lain. Aku masuk ke situ, aku bikin penawaran ke banyak tempat, kirim ke sekolah-sekolah. Aku enjoy, tapi kemudian menyadari ada satu hal yang tidak bisa aku miliki ketika aku menjadi seorang karyawati, yaitu kebebasan waktu. Jadi karena sebelumnya aku sudah merasakan betul, boleh dibilang ya, dalam 1 bulan gitu, aku menekuni katakanlah mungkin kerja itu seminggu cuma 3-4 hari, tapi yang bisa aku kumpulkan adalah mungkin setara dengan teman-teman yang bekerja di kantor gitu. Jadi waktu itu aku merasa, kok menarik ya. Memang serba tidak pasti bekerja freelance itu. Tapi ketika itu ditekuni secara profesional, itulah kenapa aku menyebut diriku sebagai seorang professional freelancer, itu kemudian menjanjikan secara finansial, dan kalau kita pandai-pandai mengelola finansial itu, maka akan ada wujudnya. Jadi nggak cuman kerja dapat duit senang-senang, kerja dapat duit senang-senang, yang besok dipikir besok, yang hari ini dihabiskan hari ini, enggak. Waktu itu aku belajar untuk memikirkan secara pengelolaan finansial, karena belum menikah ya, jadi aku mikir, oh suatu hari nanti mungkin aku akan kuliah lagi, suatu hari nanti aku ingin jalan-jalan, suatu hari nanti mungkin aku ingin punya kendaraan, ingin beli rumah gitu. Itu sudah mikir jauh banget ke depan. Dan kemudian, oke, ini plus minus.
bekerja di perusahaan ada kepastian finansial setiap bulannya. Namun faktanya kita harus mengikuti berbagai arahan dari pimpinan. Sementara selama ini tuh aku bekerja secara freelance, jadi aku datang ketemu klien, baik, siap bapak, siap ibu, oke, ada lagi gitu kan. Begitu sampai rumah ya udah. Tapi kalau kerja kantoran, sampai rumah pun masih akan dihubungi kan. Ini tadi gimana? Besok ada klien nanyain buat tanggal ini available nggak kapalnya gitu. Itu pekerjaan yang aku menikmati. Hanya kemudian ada di satu titik aku ngerasa kok aku nggak melakoni apa yang jadi hobiku lagi ya. Dulu kan aku mikir kalau aku kerja di perusahaan, Sabtu Minggu aku bisa terima job MC gitu karena hari kerjanya Senin sampai Jumat. Faktanya, Senin sampai Minggu aku kerja. Karena ada begitu banyak orang yang sewa kapal kami, itu alhamdulillah. Tapi di sisi lain, kok jadi nggak bisa melakukan apa yang tadinya merupakan hobi atau passion. Dari situ kemudian aku memutuskan untuk menyampaikan kepada manajemen, karena setelah 7 bulan itu, staff yang cuti itu sudah kembali bekerja. Jadi waktu itu resignnya dengan 2 pertimbangan. Yang pertama adalah memang panggilan hati, pengen balik jadi freelancer. Yang kedua adalah pengen lanjut kuliah lagi. Karena orang tua, sekali lagi bapak dan ibu itu punya impian anaknya sebisa mungkin kuliah lagi. Nggak berhenti sampai jadi lulusan sarjana S1. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, manajemen bilang, nggak apa-apa sebenarnya waktu jadwal kuliah, izin aja nanti dapat catatan khusus dari HRD. Boleh kok dapat izin. Cuman karena panggilan hatinya pengen balik freelance, akhirnya menyampaikan dengan segala hormat, Bapak mohon maaf, waktu itu menghadap direktur sumber daya manusia. Kemudian beliau memahami situasinya dan beliau juga menyadari waktu itu memanggilku untuk bergabung adalah karena backgroundku adalah MC di perusahaan itu. Jadi beliau juga menyadari bahwa oh panggilan utamanya memang di situ gitu, panggilan hatinya di situ dan nggak boleh dipaksa. Sampai akhirnya sampai hari ini bahkan nanti sore saya bekerja untuk perusahaan tersebut. Jadi panggilan MC gitu. Jadi ketika hubungan itu dibina dengan sangat baik, ketika kita mengundurkan diri dengan cara yang baik, secara profesional, maka tidak akan ada luka di antara kita. Sama halnya kayak putus sama mantan, kalau dibicarakan baik-baik, Aduh, nggak nutup kemungkinan di kemudian hari mantan ternyata hire kita secara profesional untuk bekerja sama gitu. Itu sangat mungkin sekali terjadi. Ini gambaran aja. oke, bener banget. Jadi ada dua skill yang ada dua yang harus di highlight, itu disiplin dan juga profesional ya Mbak. Itu penting banget Yes, untuk pekerjaan yes. kita gitu. Tambah satu Apa lagi, tuh Kak? attitude. Attitude. Jadi Oke. profesional itu melekat dengan attitude. Ketika kita bersikap, berperilaku, berpikir secara profesional, maka attitude kita juga akan profesional dan itu yang bikin kita banyak diburu. Oke, tadi Mbak Putri bilang attitude itu sesuai banget nih kata Kasal saya udah komen juga di comment section. Oh ya, aku pengen ngasih tahu ke Job Hunters kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, pengen dikulik nih dari Mbak Putri, Boleh boleh banget. ditanyain langsung di komen atau di question box ya Job Hunters. Oke, mungkin ini aku pengen nanya secara cepet nih ya. Di antara MC, moderator, voice talent, event consultant, dan juga dosen ya, Kak Putri lebih suka bidang mana sih? Jujur ya, dari sisi duit itu MC yang paling banyak, jujur. Tapi lucunya sejak pandemi ini aku berbincang banyak dengan diriku, dengan suami, dengan Tuhan, dan aku mendapati bahwa ternyata panggilan terbesarku adalah berbagi apa yang aku punya. Jadi kalau ditanya sekarang passion terbesarnya apa, masih di public speaking, tapi dalam bentuk berbagi cerita dan pengalaman seperti yang sedang aku lakukan sekarang bareng Job Hunters dan juga bareng Tira. Jadi kalau Oke. dibilang apa sih profesi utama yang ingin dikenalkan kepada publik ya Rizky Putri adalah bukan lagi MC tapi fasilitator komunikasi. Oke, keren-keren. Nih, bener banget kata Kak Ilham nih di komen nih. Betul banget, Kak. Transisi dari freelance ke full-time worker itu rasanya kayak effort banget mulai dari nol. Bener ya, Kak ya? Betul, betul sekali, Oke. Nah, betul. sekarang kan Oke, nah tadi kan ngomongin tentang digital, terus ngomongin tentang era pandemi juga nih. Semua kegiatan beralih ke serba digital. Nah, tantangannya jadi professional public speaker tuh apa sih, Kak? Dan kalau misalnya boleh milih nih ya, kalau situasi dunia sudah membaik, milihnya tuh eventnya offline atau online, Mbak? Butuh adaptasi dan effort yang luar biasa ketika kita harus transisi mau nggak mau dari offline ke online. Ini yang menarik.
sebagai seorang MC yang tadinya banyak memandu event offline dan oleh klien itu dianggap investasinya banyak ya dari ujung atas sampai ujung bawah gitu kan, baju yang dipakai, make up dan lain-lain. Lalu ketika bergeser ke online bilang, Mbak kan yang cuma kelihatan pinggang ke atas ya. Celana Terus nggak perlu ya, bajunya Mbak? juga kan, iya bener. Akhirnya klien bilang, Mbak ini kan juga skupnya terbatas walaupun se-Indonesia, tapi kan kita dengan bantuan platform gitu kan, Zoom atau yang lain-lain. Jadi kayaknya boleh ya Mbak kita minta special rate, nggak kayak biasa kita kalau ketemu offline gitu. Jadi memang ada beberapa penyesuaian. Dari sisi nilai, red card itu harus menyesuaikan. Dari sisi terus terang, kalau dari sisi effort, karena aku ngerasa gini, ketika diminta untuk memandu webinar, nggak mungkin kan hanya sekedar bermodal laptop udah gitu aja kan. Laptop pun harus modal ya kan, laptop atau mungkin Betul. smartphone, kemudian mikrofon, kemudian lighting, kemudian ruangan tertentu. Beberapa teman Ruangan bahkan juga ya, Mbak ya? rela, betul sekali. Beberapa teman bahkan rela untuk staycation di satu tempat hotel supaya dapetin mungkin sinyal internet yang stabil. Kemudian dapat kesunyian supaya bisa tetap privasinya terjaga, nggak heboh dengan anak-anak yang ada di rumah. Jadi ada banyak hal yang disesuaikan yang sebenarnya dari sisi cost itu cukup besar, tapi kita harus mau menyesuaikan karena saat ini kan situasinya ketika pandemi ini berawal dan kemudian orang mau nggak mau harus bisa adaptif ya, itu memang mau nggak mau kita juga harus ngeh kalau kalau kita nih sebagai MC tetap jual mahal, ya klien akan beralih ke yang lain karena pengennya ya acara ini berjalan dengan baik dengan MC pada budget yang mereka tentukan, bukan ngikutin lagi misalnya nih kamu oke lah MC rate-nya segini, terus nggak boleh saklek gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku juga menyadari bahwa dengan menjadi seorang MC di era pandemi, public speaker di era pandemi, sebetulnya banyak peluang baru yang bermunculan. Jadi beberapa teman, aku ingat banget beberapa teman yang terbiasa memandu acara offline dan tiba-tiba harus melihat ke arah layar di mana yang terlihat hanya gestur pinggang ke atas, mereka bilang gimana ya, karena beberapa teman MC tidak punya pengalaman memandu acara talk show misalnya di stasiun televisi, kan tidak semuanya. Dan aku merasa itu menjadi value yang berharga yang aku miliki ketika jauh sebelum pandemi aku sudah belajar itu, siaran radio, siaran televisi, sehingga tidak terlalu sulit untuk bergeser dan beradaptasi dengan teknologi yang ada. Cuman bedanya kalau di TV dulu kan ada uh, apa namanya kamera person ya, kameramen yang in charge, ada PD program director yang handling, ada floor director yang handling gitu kan, ada banyak pihak yang mendukung. Sementara kalau kita memandu acara mungkin hanya satu orang personal assistant atau support partner, atau kalau pada kasusku suamiku yang membantu untuk memastikan secara teknis itu semuanya aman terkendali, jaringan aman, sehingga aku juga bisa fokus ke acara gitu Tira. Jadi memang mau nggak mau harus bergerak, harus adaptif, dan kalau boleh milih offline, online, atau hybrid, nah sekarang jawabanku sudah bukan lagi offline atau online, tapi hybrid. Karena dengan begitu, dari sisi awareness orang terhadap personal brand kita ya akan menjadi jauh lebih luas ketimbang pada satu ruangan fisik tertentu atau hanya secara online saja. Karena jujur, kekuatanku sebagai MC Rizkyani Putri itu ada pada gestur. Jadi salah satu kekuatanku ketika aku nge-MC on stage adalah aku membuat diriku merasa nyaman untuk sebisa mungkin berinisiatif membantu audiens ketika mereka butuh aku untuk turun ke bawah dan ngobrol akrab dengan mereka gitu. Ketika mungkin banyak MC lebih nyaman stay on stage. Nah itu kan nggak akan terasa ketika online. Tapi ketika hybrid itu akan sangat terasa sekali. Jadi beberapa hal yang kalau menurut aku MC zaman sekarang jangan hanya terpatok pada kapabilitas MC offline event saja, tapi sebisa mungkin harus mau bergerak karena ke depan wajah dunia sekalipun pandemi ini nantinya segera usai, amin. Ke depan dunia akan banyak menghadirkan event-event kreatif virtual yang bikin kita mau nggak mau harus bisa menyesuaikan diri, gitu. Oke, so key-nya ini adalah adaptable ya. Harus jadi seorang Hmm, yang bisa selalu beradaptasi di segala situasi dan kondisi ya, Mbak Putri ya. betul. Oke, nih udah banyak nih mulai nanya-nanya. Mungkin kita disambi aja kali ya, karena Boleh. Jepangers pada penasaran ya. Oke, ini dari
Instagram account Happy Measles. Wah, ini kayaknya jiwanya selalu berbahagia nih sepertinya. Happy aja gitu bawaannya. Oke, pertanyaannya, professional attitude mungkin bisa lebih dijelaskan. Seperti apa sih contoh umumnya? Terima kasih, Kak. Mungkin boleh langsung dijawab nih, Kak. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget. Professional attitude bagiku adalah bagaimana sikap dan perilaku kita ketika bertemu klien sebelum acara berjalan ya. Jadi mulai dari briefing atau technical meeting, kemudian on stage, sampai kemudian after event. Jadi professional attitude bagiku itu bentuknya seperti ini. Ketika kita punya mindset bahwa oh ini bidang kerja yang secara profesional harus ditekuni dan diseriusi, maka kita akan bertindak sebagai seorang profesional. Mulai dari ketika klien have no idea, sebelumnya nggak pernah komunikasi dengan kita sama sekali, lalu menghubungi kita, seperti apapun gaya komunikasi pesan ataupun lisannya via telepon, kita harus merespon secara profesional. Misalnya nih, Mbak, tarif MC-nya berapa? Ada kan yang langsung gitu kan? Nah, kita harus merespon secara profesional, misalnya, halo selamat siang Bapak, salam kenal, dengan Bapak atau Ibu siapa? Betul, Bapak, saya adalah MC, saya domisili di Surabaya. Bapak rencana ada acara kapan? Di mana? Durasi acara berapa lama? Apa yang bisa saya bantu? Nanti tugas saya sebagai apa, Pak? Selain sebagai MC, mungkin juga sekaligus sebagai moderator. Nah, dari situ akan terjadi obrolan. Ketika kita merespon secara profesional, maka klien akan bilang, wih, ini profesional nih. Ya kan? Karena beberapa kali tuh aku ngerasain banget, tiba-tiba dapat WhatsApp, hai Mbak, tanggal segini bisa MC, fee-nya berapa? Gitu. Yang udah bener-bener to the point gitu. Nah, dari situ aku merespon dulu, kurang lebih sama, tanya gambaran acara, kebutuhannya bagaimana. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan, karena ada yang tanya soal red card MC, aku akan menentukan gini, jujur ya, skup acara yang tamu undangannya itu adalah very very important person dan very important person only, itu beda kan. Itu jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, termasuk acaranya berlangsung di mana, yang hadir siapa, bahkan mungkin ini juga penting, dress code yang diminta. Kalau dress code yang diminta ini adalah yang unik, yang aneh, yang nggak pernah ada di lemariku sebelumnya, tentu akan ada extra cost yang harus disiapkan, entah untuk sewa, entah untuk beli, entah untuk jahit gitu. Jadi hal-hal itu yang kemudian harus jadi pertimbangan sampai akhirnya muncul angka atau nilai. Oh, boleh di angka sekian Bapak atau Ibu. Nah, itu baru tahap komunikasi aja kan. Begitu udah ketemu satu, itu on time, penting banget. Beberapa kali aku ada pekerjaan di mana klien cerita, Mbak, kita tuh biasanya sama yang ini, kita biasanya sama yang ini, mereka bagus banget performance-nya di atas panggung, tapi datangnya 5 menit sebelum acara, kita deg-degan Mbak. Nanti tolong ya, jangan pernah datang mepet. Mbak Putri ini harus profesional, datang sebelum acara gitu. Dan dengan posisi seperti itu, klien udah wanti-wanti, tentu kita, aku pribadi menyampaikan, Bapak atau Ibu, saya punya kebiasaan, sebisa mungkin paling lambat 1 atau 2 jam sebelum acara sudah hadir. Kalaupun misalnya saya posisi belum make up, saya pastikan paling lambat 30 menit, itu setelah, biasanya kan datang, aku make up dulu, entah di restroom, toilet, atau di kendaraan gitu. Saya pastikan 30 menit sebelum acara saya sudah hadir. Itu pun saya sudah pegang rundown cue card karena malam sebelumnya biasanya diminta untuk GR dan lain-lain. Beda cerita dengan misalnya aku berhalangan hadir untuk GR karena malam sebelumnya ada event lain yang harus aku pandu, maka bahkan aku akan menawarkan diri, apa saya diperkenankan datang 3 jam lebih awal untuk briefing lebih dulu. Oh iya ya Mbak, boleh gitu. Kalau ketemu klien baru kerjasama perdana dan kita bikin mereka nyaman, kita penuhi apa yang mereka mau, dengan catatan yang tidak menodai keyakinan kita ya, secara profesional, tentu klien akan merasa sangat nyaman bekerja sama dengan kita. Apalagi begitu tampil di atas panggung, good attitude, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik dengan klien, misalnya ada permintaan atau penyesuaian, bahkan dengan pihak ketiga, kalau ada acara di mana VVIP datang, kebetulan adalah pejabat tinggi negara, tentu akan ada perwakilan dari protokoler yang kemudian terlibat selama persiapan. Itu semuanya harus diakomodasi. Kita harus tetap profesional. Nggak bisa tuh ya tiba-tiba misal nih protokol datang, utak-atik, kemudian mengubah susunan acara. Lalu kita bilang, oh nggak bisa gitu Pak, langsung sama klien aja. Saya kan di sini dibayar klien. Nggak boleh gitu. Bapak atau Ibu, saya mohon waktu sejenak. Saya akan pertemukan Bapak dengan klien, sehingga kita bisa ngobrol bareng. Nanti terkait susunan acara yang final seperti apa, saya siap untuk memandu sesuai dengan kesepakatan bersama. Harus begitu. Jadi
Komunikasi itu penting, bersikap profesional itu penting, disiplin itu penting, attitude juga penting. Dan setelah itu pun ya, setelah acara berakhir, kemudian berkomunikasi dengan baik. Misalnya klien kemudian tanya, Mbak, Instagram account-nya apa? Tiba-tiba DM, kita respon. Yang kayak gitu-gitu, hal-hal kecil yang sederhana yang kemudian bikin klien nyaman berkomunikasi dengan kita. Dan begitu next, entah divisinya atau bahkan bukan divisinya, atau bahkan orang di luar perusahaannya butuh event, butuh MC gitu ya, mau bikin event butuh MC, mereka akan dengan senang hati, dengan penuh sukacita merekomendasikan kita kepada rekanan atau mungkin kolega atau bahkan keluarganya. Begitu. Oke, wah ini kita udah dapat banyak banget tips and trick nih ya menghadapi klien dan juga dikasih tahu kalau little things di sini tuh matters banget di profesi public Yes. speaking, bener ya Mbak ya? Oke, ini sebelum aku melihat lagi pertanyaan, kan Mbak Putri ini aku penasaran nih, sekarang adalah seorang founder dari Sinergi Bicara ya Mbak ya. Nah kalau boleh tahu, Sinergi Bicara tuh platform yang bergerak di bidang apa dan tujuannya atau visi misinya tuh ngapain sih Mbak gitu? Makasih Tira udah sempet nyinggung ini nih. Ini sekarang jadi passion terbesarku ya selain MC, karena ketika aku sudah melekatkan fasilitator komunikasi pada diriku yang orang kemudian sebut sebagai public speaking trainer, public speaking coach, dan lain sebagainya sebutannya, itu aku merasa bahwa sejak awal ketika aku memandu acara sebagai MC, aku bukanlah bintang, aku adalah fasilitator untuk membuat audiens memahami dan memaknai dengan baik apa yang menjadi pesan dari klien yang hire aku sebagai profesional MC. Jadi ketika tujuan acara itu tercapai, ketika kesepahaman makna itu tercapai, itu aku happy banget. Bukan lagi sekedar acara itu hore saja, tapi acara itu memberikan kesan yang mendalam. Atau bahkan misalnya kalau beberapa perusahaan bikin event gathering dan kemudian yang diundang adalah distributor, di mana mereka nanti akan mengisi satu lembar spot order istilahnya untuk menuliskan target yang akan mereka capai dalam 1 tahun ke depan gitu. Jadi jangan salah, diundang buat happy-happy tapi kemudian diminta untuk komitmen nih, ngisi semakin banyak semakin besar juga apresiasi atau reward yang akan diberikan oleh perusahaan. Nah, disitulah peranku sebagai seorang fasilitator. Dalam perjalanannya banyak temen yang tanya ke aku, banyak banget temen tanya ke aku soal praktek MC, soal praktek public speaking. Jadi kayak minta saran, Mbak, kamu kan udah pengalaman banget kalau ngadepin situasi kayak gini harus gimana ya, situasi kayak gini harus gimana ya. Termasuk dosen tempat aku kuliah dulu di kampus yang bilang, kamu nih udah kemana-mana, udah keliling Indonesia, ayolah balik ke kampus, sharing apa yang kamu punya ke adik-adikmu. Karena zaman aku dulu kuliah komunikasi di kampus, itu belum ada mata kuliah public speaking. Jadi ketika kemudian aku diundang untuk hadir di kampus, berbagi cerita, berbagi pengalaman, aku merasa sangat terhormat sekali karena oh apa yang aku punya ini ternyata bermanfaat, nggak cuma buat aku dan keluarga dari sisi finansial ya, tapi dari sisi keilmuan akan jadi amal jariah di masa yang akan datang kelak ketika aku sudah nggak ada di dunia ini gitu. Ilmu ini akan terus mengalir. Sampai di situ kemudian aku pikir nggak mungkin aku berdiri sendiri. Aku butuh total support dari orang-orang di sekitarku. Aku butuh satu tempat atau wadah yang ketika orang dengar wadah itu, orang akan mengafiliasikan, mengaitkan itu denganku dan orang-orang di sekitarku yang kemudian nantinya berkolaborasi. Itulah kemudian kenapa alasan hadirnya Sinergi Bicara, karena ya sederhana banget. Terlalu banyak pertanyaan yang masuk dan beberapa di antaranya sesungguhnya berulang soal praktek public speaking. Gimana sih caranya untuk mengatasi blank, grogi, gimana menyiapkan materi atau speech yang powerful, gimana untuk bikin kesan yang baik terhadap klien, gimana untuk punya powerful personal brand di atas panggung gitu. Banyak sekali pertanyaan yang kalau dibikinin kelas nih, ini bisa secara kurikulum tanda kutip itu akan terpola gitu loh, berurutan sehingga bukan aku nggak mau jawab lagi dan lagi, tapi secara umum pertanyaan teman-teman terkait public speaking dan praktik MC itu sama, sehingga kalau sudah ada ilmunya, walaupun tidak dalam bentuk buku, tapi sudah ada ilmunya yang bisa dibagikan secara standar gitu, itu harusnya akan lebih bermanfaat dan artinya juga aku bisa evaluasi dari apa yang aku bagi. Oh ternyata kemarin aku nyampein ini kurang ya, aku harus tambahin ini dan ini. Itulah alasan kenapa Sinergi Bicara kemudian lahir, karena untuk bicara kita butuh bersinergi dan untuk bisa bersinergi kita harus bicarakan. Keren banget di latar belakangnya dari Sinergi Bicara ini sendiri. Nah, tadi kan nyinggung-nyinggung kalau misalnya Mbak Putri ini jadi seorang mentor di public speaking. Mungkin kalau job hunters di sini pengen
eh, pengen one on one gitu ya, mentoring secara langsung, boleh Yes. banget langsung daftar di Job Hunt Askarir ya. Langsung aja, dan juga bisa daftar di Sinergi Bicara. Bener ya Mbak ya? Boleh banget lewat Jobhan, Oke. bisa private. Kalau di Sinergi Bicara kami selama ini bikin kelas-kelas semi private. Jadi 10 sampai 20 orang. Kalau lewat Jobhan bisa one on one. Oke, tinggal pilih mau yang mana. Ada banyak fasilitas yang bisa dipilih. Yes, banyak media, betul. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan dari job hunters yang udah penasaran banget. Oke, ini mungkin dari Kak Vika sama Kak Sofian, aku merge aja kali pertanyaannya ya. Nih Kak, mau nanya nih gimana sih pertama kali nentuin red card gitu? Apa yang dipertimbangin? Dan kalau dari Kak Sofian, apa sih yang memotivasi Kak Putri ini tentang public speaking, speaking? Apakah dari keluarga atau dari teman atau gimana? Mungkin boleh dijawab langsung. Soal red card tadi sudah sempat aku singgung sedikit karena aku ngelirik pertanyaan ini, tapi secara spesifik gini, aku kan mengawali dari nol, kemudian naik menjadi 100.000, kemudian 250, kemudian 500 dan seterusnya. Ada fase di mana klien sudah bukan lagi Mbak budgetku sekian tolong dibantu, enggak, tapi Mbak red cardnya Mbak Putri berapa. Nah, aku punya dua strategi. Kalau klien, biasanya aku tanya, Bapak dapat informasi tentang saya dari mana? Nah, itu akan bantu sebagai standar ukuran ya. Misalnya, beliau dapat dari klien yang kebetulan waktu itu hire aku dinilai 5 juta rupiah. Misalnya nih, ini misal. Maka aku ada gambaran, oh kurang lebih beliau akan berkenan di angka tersebut. Dan aku akan lihat bobot acaranya. Kalau kurang lebih setipe dengan klien yang rekomendasiin, oke. Dan biasanya nggak pernah ditawar. Kalau atas rekomendasi klien. Tapi kalau tahunya dari, ini aku jujur, antara YouTube sama Instagram, karena kan di YouTube aku juga aktif posting portofolio MC. Jadi Rizkyani Putri MC Surabaya gitu, kalau orang lagi cari MC Surabaya akan muncul thread gitu kan, Rizkyani Putri, terus tanya, biasanya kalau mereka tahu dari YouTube, mereka sudah intens lihat gaya MC-ku. Klien-klien yang dapetin profilku dari YouTube, biasanya itu mereka udah ngeh gitu, oh ini pembawaannya kayak gini, event yang dipandu kurang lebih nanti akan seperti ini, goalnya akan tercapai berapa persen, nah itu mereka sudah tahu dan biasanya nggak nawar. Tapi kalau taunya dari Instagram, nah ini menarik karena Instagram itu ibarat bukan belantara, banyak banget hashtag MC Surabaya di situ atau mungkin MC Jakarta, MC mana, MC mana, MC mana. Jadi begitu dapat jawaban tahu dari Instagram, nah biasanya aku akan tanya kebutuhan acaranya seperti apa. Sebelum aku sebut angka, aku akan kirim profilku dulu, baik itu yang ada di website, kemudian portofolio event, video event yang serupa, setipe yang pernah aku pandu. Jadi beliau ada gambaran, oh tampilannya seperti ini kurang lebih. Dan biasanya beberapa bonus event-event yang skalanya cukup besar, sehingga beliau akan tahu, oh ketika aku menyebut angka tertentu, karena memang ini sebanding dengan kualitas yang ditawarkan. Jadi nggak bukan tanya terus jawab gitu. Ini strategi dari sisi aku. Tapi aku punya cerita, ada seorang teman MC Bali sangat berpengalaman sekali untuk international event. Waktu itu kami dipertemukan oleh klien untuk memandu wedding event di Surabaya. Kita ngobrol santai, kita jadi teman. Terus suatu ketika ada klien yang minta, Mbak cariin partner cowok dong. Otomatis aku tanya ke dia dong, minta rekomendasi dan kemudian dapat dikirim selembar red card. Jadi red card itu ada tipe orang yang kalau ada pertanyaan ya udah aku di angka segini. Bapak ibu setuju nggak setuju, rateku segini. Kalau bapak ibu nggak berkenan, nggak apa-apa nggak pakai aku. Ada yang seperti itu, apalagi dengan manajemen, kan ada MC yang dinaungi manajemen. Tapi ada yang karena aku berjalan sendiri, ada tipe yang serupa dengan aku sangat fleksibel soal angka. Artinya ketika memang acara ini skopnya sangat besar, kemudian tamu yang hadir sangat banyak dan sangat penting, maka angka sekian aku pikir make sense dengan bobot kerja yang aku berikan. Tapi ketika ternyata klien bilang, Mbak, maaf nih, maaf banget ya, saya bukan nggak menghargai Mbak Putri. Saya tahu jam terbang Mbak Putri, saya tahu penampilan Mbak Putri di atas panggung, saya dapat rekomendasi tentang Mbak Putri juga nggak main-main dari klien saya perusahaan besar. Tapi maaf banget Mbak, budget kami untuk acara ini hanya sekian, karena setengahnya adalah sosial misalnya, for charity misalnya. Mbak Putri berkenan nggak untuk tetap support gitu. Nah itu yang kemudian, kalau aku pribadi nih sebagai MC, selama tanggal available, selama jam available, dan aku dalam kondisi sehat, aku nggak keberatan nerima kok. Dengan catatan, angka itu bukanlah angka yang kemudian memberatkanku. Misal nih, diminta berangkat ke Jakarta.
Kemudian transport aku harus pesan sendiri, hotel aku harus pesan sendiri. Lalu ternyata angkanya itu hanya cukup untuk transport dan akomodasi, nggak ada kembaliannya. Nah, di situ tentu harus ada negosiasi. Bapak mohon maaf, ini saya harus ke Jakarta, nilainya sekian. Kira-kira kalau ditambah sekian saja Pak, untuk fee saya boleh tidak? Karena angka tersebut hanya cukup untuk transportasi dan akomodasi. Sampaikan dengan baik, insya Allah klien akan mengerti kalau memang angkanya tersedia. Kalau memang enggak, ya berarti belum rezeki kita. Enggak apa-apa. Kecuali kalau memang diniatkan untuk branding. Oh, aku nih MC Surabaya ke Jakarta. Walaupun angkanya sekian, terima aja dulu, nggak apa-apa. Karena dari situ akan muncul rezeki-rezeki lain. Aku percaya, aku tipe yang seperti itu. Buka satu pintu, otomatis akan ada banyak pilihan pintu berikutnya yang bisa terbuka untuk kita. Nah, jadi kembali ke tadi strateginya. 100, 250, 500, kalau misalnya ternyata klien bertanya ke kita, ini juga strategi lain yang aku akan ungkap di sini. Agak nggak enak kalau klien nonton juga, tapi ini menarik karena kalau ada klien tanya, jawabanku adalah biasanya untuk acara dengan durasi sekian jam, saya bertukar nilai atau saya menawarkan red card senilai sekian. Jadi ada kata biasanya. Padahal bisa jadi kata biasanya itu betul aku terima duit segitu, tapi baru 3 event terakhir. Sebelum-sebelumnya nggak di angka segitu. Gitu. Jadi itu beberapa strategi komunikasi lagi-lagi yang bisa kita ajukan kepada klien untuk mendapatkan nilai yang tepat. Prinsipnya gini, jangan nilai tinggi diri kita apabila kita merasa, oh kayaknya event ini belum pernah aku pandu, aku belum kuasain betul nih. Misalnya nih ya, biasa bawain event corporate, tiba-tiba diminta untuk bawain event wedding gitu, padahal nggak pernah punya pengalaman MC wedding. Kalau aku pribadi, aku tidak akan menyamakan nilai MC weddingku dengan MC corporateku. Kalau corporateku udah di sini, tapi aku baru pertama kali bawain resepsi nikahan klien, aku akan sampaikan di angka yang boleh digeser dikit-dikit lah, gitu. Jadi nggak harus saklek gini. Kecuali kalau kliennya, wah udah cinta mati, udah loyal banget, pokoknya bahkan bersedia geser hari acara demi MC-nya available karena ada klien yang kayak gitu, percayalah. Itu sampai ya udah kalau klien udah, misalnya nih kita nge-MC di acara wedding, ada tiba-tiba orang datang, Mbak boleh minta kontaknya nggak, sebentar lagi saya juga mau punya acara nikahan, anak saya nikah gitu. Odi udah dari gambaran nih acara acara tempat kita nge-MC seperti apa, rate kita kurang lebih berapa, ya angkanya akan disamakan di angka tersebut. Jadi itu tricky sebenarnya, tapi prinsipnya adalah kita harus nyaman di angka yang kita tawarkan. Kalaupun angka itu ada di bawah angka yang bisa kita terima, tetap harus profesional. Karena begitu kita profesional, maka audiens yang hadir akan bisa menjadi target market kita berikutnya, potential market, bahkan klien kita akan hire kita lagi, bahkan mungkin IO yang tadinya hire kita adalah klien, kemudian IO menghubungi kita, akan mungkin sekali untuk kemudian mengundang bekerja sama lagi untuk klien-klien berikutnya. Jadi bagiku setiap orang yang aku temui publikku pada saat event itu adalah calon klienku berikutnya. Oke, terus kalau misalnya tanya motivasi nih, motivasi kakak Hmm. yang bisa sampai berkarya hingga detik ini itu siapa sih? Mungkin boleh dijawab secara singkat kali ya, karena Ya, durasi kita udah mepet gitu. betul, betul. Maafkan aku. Dukungan terbesar tentu keluarga. Aku nggak bisa kayak gini kalau bukan karena keluarga yang fully support. Bapak ibu yang tadinya kaget, loh nak serius resign gitu. Terus gimana? Waktu itu kan aku ngelesnya, aku mau kuliah lagi gitu. Oh ya udah kuliah kuliah, seneng bapak ibu anaknya kuliah. Begitu udah lulus kuliah, loh dok nggak melamar kerja gitu. Waduh udah enak gini karena waktu itu terus terang red card MC udah kayak sebulan gaji gitu, sebulan gaji di tempat sebelumnya. Jadi waktu itu mikir kayak ya kerja itu buat apa sih? Buat surviving kan, buat hidup, buat bisa berbagi buat yang lain gitu. Nah kalau itu sudah terpenuhi, kenapa harus ngejar dalam bentuk yang berbeda? Karena bahkan dalam pekerjaan MC secara profesional pun sesungguhnya ada jenjang karir. Jenjang karirnya terlihat dari red card yang bertambah nilainya dari waktu ke waktu. Kalau menurut aku begitu. Jadi banyak di antara teman yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarga sama sekali. Ada beberapa teman curhat, tapi kemudian terjadi komunikasi, negosiasi, sampai akhirnya keluarga merestui dan sangat mendukung profesi yang mereka pilih. Profesi MC itu profesi terhormat kok. Kalau kita melakoninya dengan penuh integritas. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali ya Mbak ya. Ya, Gimana sih caranya ngebagi waktu jadi freelancer, jadi as a mom, sebagai istri? Kan kalau misalnya semuanya ntar jadi pusing nih ya. Banyak banget aktivitas, nanti yang ada malah sakit gitu. Mungkin banyak orang yang fisiknya nggak kuat gitu ya. Dan jadwal juga bener-bener penuh. Mungkin gimana nih? Tips and trick
to apa ya, have a management skill gitu, management time skill gitu ya, baik. Dulu di awal pernikahan, aku tipe ibu yang segala sesuatunya ingin aku kerjakan sendiri. Malum ibu muda, anak baru, satu ya, baru lahir. Bahkan kadang orang tua dan mertua ketika ingin membantu, aku bilang, gak apa-apa, ini anakku, biar aku yang pegang, biar aku kenal, biar dia sayang sama aku gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa kita nggak bisa mengerjakan semua hal di dunia ini sendiri. Jadi perlu ada delegasi, perlu ada kepercayaan kepada tim, perlu ada kepercayaan kepada support partner. Aku sangat beruntung karena aku tinggal dengan orang tua dan sesekali mertua datang berkunjung ke rumah kami dalam waktu yang cukup lama, ditambah dengan kami punya asisten rumah tangga yang sangat-sangat fully sportif, dan itulah gunanya berbagi peran. Jadi ketika aku ada di rumah dan aku ingin bersama anak-anak, maka anak-anak akan bersamaku. Tapi ketika aku harus membalas beberapa pekerjaan, harus meninggalkan rumah, maka aku akan menitipkan mereka kepada orang-orang yang bisa aku percaya yang memang ada di sekitarku. Jadi prinsipnya memang untuk bisa manajemen waktu dengan baik, pastikan bahwa beberapa tugas itu dapat didelegasikan. Jadi kita yang harus menentukan prioritas. Beberapa teman memilih untuk menjadi fully housewife mom, ibu rumah tangga, dan aku sangat apresiasi itu. Namun aku melihat bahwa diriku dengan karakterku, dengan kebermanfaatan yang bisa aku bagi, barangkali mungkin aku akan gila kalau hanya memutuskan menjadi ibu rumah tangga saja. Karena aktualisasi diriku sejak awal aku sudah tahu dan sudah kami sepakati bersama suami ya, bahwa nantinya aku akan bekerja, aku akan minta izinmu dan restumu untuk aku bisa bekerja, meninggalkan rumah dengan tenang dan nyaman, sehingga anak-anak tetap harus ada yang handling ya, entah itu aku atau kamu bergantian pada saat kamu atau aku bekerja, atau orang-orang di sekitar kita. Itu harus disepakati bersama. Jadi aku nggak punya waktu yang saklek, misalnya Senin sampai Jumat harus bekerja, Sabtu Minggu di rumah, enggak, karena sebagai pekerja di industri kreatif justru Sabtu Minggu banyak event di luar. Jadi aku akan sampaikan dan beri pengertian yang paling terasa adalah ke anak-anak untuk saat ini. Karena sebetulnya mereka top priorities kan, mereka ada di posisi tertinggiku sebagai ibu ya. Tapi faktanya aku nggak bisa 24 jam nemenin mereka. Jadi beri pengertian bahwa apa yang kami lakukan ini adalah untuk mereka, untuk anak-anak. Dan begitu kami punya waktu, kami juga harus bisa konsisten dan komitmen. Handphone disisihkan, disimpan dulu. Kami fokus ke mereka, nemenin mereka main, bahkan sekedar sesekali nyuapin walaupun udah gede gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa kami ada buat mereka sekalipun nggak selalu ada. Oke, thank you banget Mbak Putri udah sharing sama kita. Cuman karena keterbatasan waktu di kita nih, dan juga durasi dari live Instagram ini sendiri, jadi harus kita sudahi sampai di sini. Tapi kalau misalnya Jobhaners pengen konsultasi lebih lanjut, boleh ikut di Jobhan Askarir dengan Mbak Putri one-on-one loh, privat. Boleh banget. Atau misalnya ikut di Sinergi Bicara dengan kapasitas 10-20 orang ya Mbak. Oke, Yes, thank you so betul. much Mbak Putri udah hadir dan meluangkan waktu. Semangat juga untuk nanti sore ya Mbak. Ada job lagi ya jadi MC ya. Betul. Thank you ya Tira. Terima kasih Thank you. Jobhan. Terima kasih Jobhaners. See you around. Kalau nggak salah, kalau as mentor di Jobhan bareng aku, kayaknya cuma 100.000 terjangkau banget lah ya. Kita Waduh, bisa cuma ngobrol-ngobrol 100 seru di ribu. situ. Boleh Iya banget kan? ini. 100.000 dapat dulu. Aku akan Oke, bongkar oke. semua rahasia aku. Thank you Tira. Terima kasih Thank you, semuanya. thank Thank you you. Jobhaners. Selamat siang. Assalamualaikum. Siang, waalaikumsalam.